Hai teman-teman, perkenalkan aku Ade dan di sebelahku ada Eka. Kami perwakilan kelompok 1 dari kelas A5A akan menayangkan video edukasi tentang pemalsuan resep psikotropika dan narkotika dari salah satu apotek. Selamat menyaksikan. Selamat sore, ada yang bisa dibantu Kak? Mohon ditunggu sebentar Kak ya. Kak, mohon maaf, ini resepnya untuk siapa? Titipan aja itu. Titipan. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu untuk siapanya, keluarga atau orang tua? Kurang tahu saya sih kak. Oh gitu. Doang. Oh gitu. Kak, mohon maaf ya, ini resepnya nggak bisa ditebus. Soalnya di resep ini ada coretan, ada juga bekas hapusan. Jadi mau kakaknya bawa kemanapun, resep ini nggak bisa ditebus Kak, gitu. Soalnya obat di resep ini itu termasuk golongan narkotika. Jadi mau bawa kemanapun kakaknya, ini tetap nggak bisa ditebus gitu. Oh ribet banget ya. Aduh, mbaknya bertele-tele. Ini mbak, garis kak. Mohon maaf Kak, kita tetap juga nggak bisa ngasih soalnya untuk ngasih obat ini tuh udah ada undang-undangnya. Jadi kalau saya kasih, ini kakaknya kena masalah, saya juga akan kena masalah nanti begitu. Udahlah, ribet banget kan kakaknya dikasih uang nggak mau. Mohon maaf Kak, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi resep asli dengan resep palsu. Ini adalah gambaran resep asli dan resep palsu. Untuk resep asli, penulisan resep harus ditulis dengan jelas, terdiri dari nama pasien jelas, alamat pasien jelas, serta aturan pakai yang jelas. Yang kedua, harus ditulis tersendiri, dan yang terakhir tidak boleh ada pengulangan. Untuk resep palsu, perubahan penulisan resep sebelumnya. Yang kedua, terjadi kesalahan saat menebus resep, di antaranya isi obat yang tidak rasional, serta penyakit yang diderita tidak sesuai dengan indikasi obat, dan yang terakhir, sikap pasien saat menebus resep sangat mencurigakan. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, pada pasal 18 ayat 1 dijelaskan penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pada pasal 18 ayat 2 dijelaskan dalam hal penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kepada pasien harus dilaksanakan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pada pasal 18 ayat 3 dijelaskan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara langsung sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Pada pasal 19 dijelaskan bahwa apotek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A hanya dapat menyerahkan narkotika dan atau psikotropika kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien. Apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik hanya dapat menyerahkan narkotika dan atau psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa 1. Menyerah narkotika dan psikotropika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal A. Dokter menjalankan praktek perorangan dengan memberikan narkotika dan psikotropika melalui suntikan. B. Dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan. C. Dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan psikotropika. Atau D. Dokter menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Kedua, surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D termasuk sebagai izin penyimpanan narkotika dan psikotropika untuk keperluan pengobatan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut. Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter.
Yang kedua, resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib dilakukan screening. Yang ketiga, resep yang dilayani harus asli, ditulis dengan jelas dan lengkap, tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Yang keempat, resep harus memuat 1. Nama, surat izin praktik, alamat, dan nomor telepon dari dokter. Yang kedua, tanggal penulisan resep. Yang ketiga, nama, potensi, dosis, dan jumlah obat. Yang keempat, aturan pemakaian yang jelas. Yang kelima, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Yang keenam, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Resep narkotika. Pelayanan resep yang mengandung narkotika menurut Permenkes No 35 tahun 2014 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika hanya dapat disarankan pada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter. Apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar salinan resep dokter. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, sekarang Badan POM nomor 336/E/SE/1997 disebutkan yang pertama, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali. Yang kedua, untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep, tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. Yang ketiga, salinan resep dari narkotika dengan tulisan ITER tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu, dokter tidak boleh menambahkan tulisan ITER pada resep yang mengandung narkotika. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah tahu kan bedanya antara resep palsu dan resep asli? Maka dari itu, kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya farmasis, agar selalu lebih berhati-hati dalam menerima resep, terutama resep psikotropika dan narkotika. Baik halnya, kita harus mengecek resep tersebut terlebih dahulu, dimulai dari identitas dokter dan SIP dokternya, lalu jumlah dan jenis obat dalam resep tersebut, serta identitas pasien itu sendiri. Demikian video edukasi dari kelompok 1 kelas A5A. Kami mengucapkan Terima kasih. Sampai jumpa.